karena Sabtunya masuk, saya berpikir untuk pulang ke kosan teman saya aja nginap, karena rumah saya di Bogor. Akhirnya saya nginap di rumah kosan saya, langsung ada pesan WhatsApp dari Mas Ebi, "Sir, jangan tidur dulu," itu jam 1:30 lah. Gue kira ada apaan kan? "Iya bang, ada apa?" Nah ternyata disuruh siaga besok, coba standby buat konferensi pers di Halim. Terus kata Mas Ebi kalau misalkan ada pemberangkatan ke Palu, lu siap-siap ikut. Nah ketika itu keadaan gue nggak bawa persiapan kan, hanya aja bawa baju di badan sama baju ganti yang biasa gue bawa di tas. Nah ketika itu ya udah gue bilang siap-siap aja kan. Gue datang ke Halim pagi. Setelah itu gue datang ketinggalan inian preskonnya, karena infonya gue dapat info jam 9, ternyata dari jam 6 pagi. Ya gue datang ke sana telat, tapi pikiran gue di sana ya udah bagaimana caranya, yang penting gue bisa ke Palu ya kan. Langsung gue didata di sana, gue nunggu. Ya akhirnya lah gue ikut rombongan sama TNI dan ada Menko Wiranto waktu itu, juga banyak sama awak media lainnya. Barulah kita sampai di kota Palu. Di sepanjang perjalanan kita ngeliat bagaimana ada tenda-tenda darurat yang didirikan oleh warga. Warga pada ngumpul pinggir jalan dan neriakin kita air, bagaimana mereka kehausan gitu. Nah situ kita sempat kaget, wah sebegininya gitu ya kan. Sepanjang jalan kita ngeliatin kehancuran, bagaimana bangunan-bangunan pada runtuh. Warga di sana pada teriak kehausan, kelaparan. Karena memang jalanan itu gempa susulan terjadi. Itu baru pertama kalinya gue ngerasain gempa di sana. Sempat diam dulu kan, anak-anak kaget karena pertama kalinya. Karena takut juga, kemarin ini kan baru tsunami kan. Setelah itu kita jalan sampai Pantai Talise. Sampai itu sekitar jam 5 sore menjelang maghrib lah nyampe sana. Pertama kita lihat tuh bagaimana reruntuhan bekas tsunami-nya itu masih menggunung, banyak mobil semuanya gelimpangan, hancur. Terus kita jalan sampai pada jembatan kuning, jembatannya ikonnya itu, yang jembatannya patah. Kita nyampe di sana. Satu jenazah juga ada di kantong mayat itu, ada satu geletak masih di sana. Dan teman juga ada yang nemuin orang tua yang gendong anak bayinya itu meninggal, nemukan dibawa ke motor. Dan gue juga ketemu satu orang yang kehilangan 12 keluarganya. Kayak gitu.
Indramayu itu hancurnya cukup parah, dan di sana juga ada warga yang masih berani masuk ke dalam bangunan runtuhan itu. Dia ngambilin pakaian-pakaian kayak sepatu, dilempar, penjarahan di mana-mana kayak gitu. Beberapa hari setelah pasca bencana ini kan memang bantuan dari pemerintah ini belum masuk ke sana karena susah kan aksesnya. Salah satunya hanya pakai Hercules saja. Nah akhirnya sebelum ada pernyataan dari Kemendagri kan yang membolehkan untuk mengambil barang tapi khusus makanan aja, dan itu harus dikawal dengan TNI dan Polri. Ya, jadi ada satu lokasi terparah itu salah satunya di Petobo, bagaimana satu pemukiman warga bergeser sekian kilometer, misalkan dari Blok M sampai ke kantor sini geser. Dan yang anehnya itu ada satu perkebunan di mana perkebunan itu bergeser, perkebunan jagung, cuman jagungnya itu nggak rubuh, jadi masih tetap berdiri. Ada Hotel Roa-Roa salah satunya, yang di Hotel Roa-Roa itu yang ada atlet para layang kan yang roboh. Jadi emang dia hancurnya cukup parah. Tapi sebenarnya di bangunan-bangunan sebelahnya itu nggak terlalu parah. Ya Hotel Roa-Roa itu, hanya Hotel Roa-Roa itu emang yang hancur. Kalau korbannya sendiri nggak tahu berapa banyaknya. Cuman pas gua ke lokasi di sana, di tempat gundukan itu memang udah kecium bau-bau mayatnya itu, Bung. Dan itu menggunung sekian, ya ada setinggi 5-6 meter lah. Kalau untuk evakuasi sendiri kita nggak bantu ya, kita hanya mungkin kita bantu melalui tulisan aja berita ngabarin kita bagaimana kondisi keadaan di sana seperti apa, yang sebenarnya kayak bantuan belum ada, kita push di situ bagian biar pemerintah pusat ngedengar, akhirnya bergerak cepat kayak gitu. Pas Jokowi datang ke sana itu yang pas kunjungan yang kedua di hari Rabu, dia pas ke Hotel Roa-Roa kebetulan. Jadi di sana sendiri ada orang tua korban yang dari Korea Selatan, di Dongji, orang tuanya di sana. Ketika itu memang belum ditemukan anaknya. Dan orang tua Lee Dongji ini sendiri langsung nyamperin Jokowi, minta dibantu anaknya supaya ditemukan kayak gitu. Ketika kita berlomba-lomba mencari uang, nyari kerja keras, nyari duit, dan gue pertama kali ngalamin di mana di satu kota uang itu nggak ada harganya, uang nggak bisa kepake di sana ketika bencana datang. Yang dibutuhkan hanya makanan, yang dibutuhkan hanya rasa saling empati satu sama lain, rasa kemanusiaan di sana. Uang nggak, beberapa hari itu uang nggak ada gunanya di sana, karena cuma ada yang punya makanan bagi-bagi, dari situ ada punya air bagi-bagi semua. Akhirnya ya pesannya ya kita ambil pelajaran dari bencana ini kan, bagaimana rasa kemanusiaan itu harus dikedepankan, tidak serta-merta hanya mencari uang dan uang. Ada hal yang lebih penting, bagaimana rasa saling simpati, saling empati satu sama lain, saling